Selamat datang kembali di channel YouTube Bang RP B4 NGRP. Kali ini kita akan belajar permutasi, definisi dan contoh soalnya. Nah, permutasi ini ada beberapa macam, nanti juga kita akan bahas. Oke, yang A, definisi permutasi. Permutasi sejumlah unsur adalah penyusunan unsur-unsur tersebut dalam suatu urutan tertentu. Urutannya diperhatikan. Artinya urutannya diperhatikan dalam hal ini AB tidak sama dengan BA. Oke, jika AB tidak sama dengan BA itu konsepnya berarti permutasi. Oke. B, permutasi K unsur dari N unsur berbeda. Banyak permutasi K unsur dari N unsur yang tersedia, setiap unsur berbeda adalah permutasi itu disimbolkan dengan P, K dari N. K-nya dulu baru N sama dengan N faktorial per, ini kita kurangkan N kurang K. N kurang K faktorial, di mana K lebih kecil sama dengan N. Contoh 1. Hitunglah nilai dari permutasi 2 dari 6. Penyelesaian permutasi 2 dari 6 sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 2 faktorial sama dengan 6 faktorial, tetap 6 kurang 2 itu per 6 kurang 2 itu 4 faktorial. Nah, perhatikan 6 dengan 4 itu 6 lebih besar, maka 6 ini kita jabarkan. Ini sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial, stop. Karena nanti ada penyebut 4 faktorial per 4 faktorial. 4 faktorialnya ini kita coret sehingga 6 kali 5 sama dengan 30. Mudah kan? Contoh 2. Jumlah siswa di suatu kelas adalah 30 anak. Akan dipilih pengurus kelas yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Ada berapa cara menyusun kepengurusan kelas tersebut? Penyelesaian. Misalkan 3 orang terpilih A, B, dan C. Nah, ini di sini Bang RP mau coba tunjukkan bagaimana menentukan apakah ini persoalan permutasi apa tidak. Jadi yang terpilih A, B, dan C. Sebut A, B, C, lalu A, C, B. Pertanyaannya, apakah A, B, C sama dengan A, C, B? Nah, kita cek. A, B, C itu artinya A berarti sebagai ketua, B sekretaris, dan C bendahara. Sementara A, C, B, A ketua, C sekretaris, B bendahara. Nah, dengan makna atau pengertian yang tadi kita sebutkan itu, berarti A, B, C dengan A, C, B itu tidak sama. Nah, jika tidak sama, berarti ini adalah persoalan permutasi. Nah, nanti jika ini sama, berarti ini persoalan kombinasi. Ingat ya. Jadi permutasi 3 orang dari 30 siswa. Permutasi 3 dari 30 sama dengan 30 faktorial per 30 kurang 3 faktorial sama dengan 30 faktorial per 27 faktorial. Nah, 30 faktorialnya kita jabarkan karena lebih besar daripada 27. Sama dengan 30 kali 29 kali 28 kali 27 faktorial per penyebutnya tetap 27 faktorial.
Nah, ini boleh kita bagikan. Kita coret saja 27 faktorialnya. Maka hasilnya sama dengan 30 kali 29 kali 28 adalah 24.360. Caralah untuk menyusun kepengurusan kelas tersebut. Mudah kan? Contoh 3. Tentukan banyaknya susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari kata Reikson. R-E-I-K-S-O-N. Ini nama asli Bang RP ya. Penyelesaian. Kata Reikson terdiri dari 7 huruf berbeda. 7 huruf berbeda akan disusun 4 huruf berbeda dari 7 huruf berbeda tersebut. Nah, kata kuncinya di sini, kata Reikson ini ya terdiri dari 7 huruf berbeda, tidak ada unsur yang sama. Oke. Maka ini permutasi banyaknya susunan adalah permutasi 4 dari 7 ya. 4 huruf dari 7 huruf sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 4 faktorial sama dengan 7 faktorial tetap per 7 kurang 4 itu 3 faktorial, jadinya sama dengan 7 nya kita jabarkan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per ini tetap 3 faktorial. 3 faktorialnya kita bagikan dengan coret saja. Oke, hasilnya adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 yaitu 840 susunanlah yang dapat dibuat. Nah, berikutnya topik C. Permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Banyaknya permutasi dari N unsur yang memuat K1 unsur yang sama, K2 unsur yang sama, K3 unsur yang sama, dan seterusnya KR unsur yang sama, di mana K1 tambah K2 tambah K3 tambah seterusnya tambah KR itu lebih kecil sama dengan N adalah permutasi K1, nah kalau dia unsur yang sama pakai tanda kurung di sini ya, itu bedanya dengan yang tadi B, permutasi dengan unsur yang berbeda. Jadi K1, K2 unsur yang sama, K3 banyak unsur yang sama, dan seterusnya KR. Dari N unsur, ini semua unsur. Sama dengan rumusnya N faktorial per K1 faktorial kali K2 faktorial kali K3 faktorial dan seterusnya kali KR faktorial. Contoh 1. Ada berapa permutasi berlainan dapat dibentuk dari semua huruf-huruf pada kata matematika? Penyelesaian. Banyak huruf pada kata matematika adalah 10 huruf. Ya, kita hitung ya. M1, A2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 huruf. Nah, kita perhatikan kata matematika ini ada unsur-unsur yang sama. Terdapat unsur yang sama yaitu huruf M ada 2 ya, M ada 2, 1, 2. Kemudian kita cek huruf A ada 3 ya, 1, 2, 3. Huruf A ada 3. Kita cek huruf T 1, 2. Huruf T ada 2. Yang lainnya oke, tidak ada lagi ya yang unsur yang sama ya, lebihnya 1-1. Jadi ini adalah permutasi 2 unsur yang sama yaitu M ini 2, tulis 2 sini, koma 3 ini, 3 di sini, koma 2 di sini. Oke. Lalu di sini adalah jumlah semua unsur yaitu 10.
tulis ini 10. Hitungannya sama dengan 10 faktorial per. Oke, dengan rumus ini ya. Berarti dikalikannya 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 10 faktorial kali 9 kali 8 kali ya, 10 faktorial kita jabarkan jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Stop sampai 3 faktorial karena penyebut ada 3 faktorial. Per, nah 2 faktorial yang ini kita jabarkan, yaitu 2 kali 1. 3 faktorialnya tetap, 2 faktorial ini kita jabarkan 2 kali 1. Menjadi sebagai berikut. Oke, 2 kali 1 kali 3 faktorial kali 2 kali 1. Nah, kita perhatikan pembilang dan penyebut ada yang sama. Ini 3 faktorial dengan 3 faktorial. Kita coret ya. Kemudian 4 kita coret dengan 2 kali 2 ya. 2 kali 2 kan 4, maka coret. Nah, tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Itu adalah 151.200 susunan atau permutasi berlainan. Oke, mudah kan? Contoh 2. Terdapat 8 bendera yang terdiri dari 4 bendera merah, 2 bendera biru, dan 2 bendera kuning. Ada berapa banyak cara untuk menyusun 8 bendera tersebut di sebuah tiang secara vertikal? Oke. Penyelesaian. Nah, artinya yang 8 bendera ini akan dibuat menjadi dalam satu tiang ya. Jadi penyelesaian. Banyak bendera adalah 8 bendera. Ini adalah semua unsur, yaitu 8. Terdapat bendera atau unsur dengan warna yang sama, yaitu warna merah ada 4, warna biru ada 2, warna kuning ada 2. Ini unsur yang sama. Jadi kita pakai permutasi dengan unsur yang sama, yaitu permutasi buka kurung 4. Ini ya 4, 2 dari sini, 2 dari sini. Oke, dari seluruh unsurnya adalah ini 8 bendera, maka di sini kita tulis 8 sama dengan. Nah, ini sesuai rumus tadi, ini dulu ya, 8 faktorial per, lalu ini 4 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Oke, dari sini ya, 4 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Tulis seperti ini. Sama dengan, nah 8 faktorialnya kita jabarkan sampai 4 faktorial itu menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial, tutup. Ya, karena ada penyebut 4. Sini 4 faktorial per 4 faktorialnya tetap, 2 faktorialnya kita jabarkan jadi 2 kali 1, 2 faktorialnya kita jabarkan jadi 2 kali 1, maka jadi 4 faktorial kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. 4 faktorialnya kita coret, kemudian ini 2 kali 2 itu 4, kita bagikan dengan 8 ya. Jadi 8 bagi 4, coret 8-nya jadi 2. Jadi 2 kali 7 kali 6 kali 5 itu adalah 210. Caralah untuk menyusun 8 bendera tersebut. Mudah kan? Contoh 3. Dari angka-angka 2, 4, 6, 7, dan 8 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 6 angka. Banyak bilangan yang dapat dibuat jika angka 6 boleh muncul 2 kali adalah titik-titik. Oke, ini soal pilihan berganda. Penyelesaian. Karena angka 6
muncul 2 kali, maka pilihan angka yang digunakan untuk membuat bilangan itu adalah 2, 4, 6, 6, 7, 8. Oke, karena angka ini 1, 2, 3, 4, 5 kan tidak cukup untuk membuat bilangan yang terdiri dari 6 angka. Maka ditambahi di soal, jika angka 6 boleh muncul 2 kali, jadi angka 6-nya 2 kali ya, menjadi seperti ini. 2, 4, 6, 6, 7, 8. Nah, jadi kita akan susun unsur-unsur ini menjadi sebuah bilangan. Nah, unsur-unsur ini ternyata memiliki unsur yang sama. Oke. Jumlah semua unsur ada 6 bilangan. Ini 6, bukan 6 bilangan sebelumnya, 6 angka tepatnya ya. Kemudian unsur yang sama, angka 6 ada 2 ini ya. 6, 6 ada 2 unsur yang sama. Jadi ini adalah permutasi 2 unsur sama dari 6 unsur. Sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial. 6 faktorialnya kita jabarkan, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorialnya tetap. Nah, 2 faktorialnya kita bagikan. Kita coret saja. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 itu adalah 360. Bilanganlah yang dapat dibentuk. Untuk ini opsinya tentu adalah D ya. Ini ya. Oke, kita lanjut topik berikutnya, D, permutasi siklis. Ya, permutasi siklis atau melingkar. Ini membentuk lingkaran ya. Memutar, mengelilingi. Oke. Untuk menentukan banyak susunan melingkar dari n unsur berbeda adalah dengan cara menetapkan satu objek pada satu posisi tetap. Kemudian menentukan banyak cara menyusun sisa unsur yang lain. Oke, itu sebabnya banyak permutasi siklis dari n unsur berbeda adalah permutasi siklis dari n unsur berbeda sama dengan, nah kita tetapkan 1 maka jadi berkurang. Jadi kita nyusun tinggal n kurang 1 faktorial. Itu dasarnya dari konsep ini ya. Oke, ini rumus permutasi siklis secara umum. Contoh 1. Berapa cara 10 orang anggota pramuka duduk mengelilingi api unggun? Penyelesaian. Ya, ini ada 10 orang, mereka duduk mengelilingi api unggun. Nah, posisi ke-10 orang itu adalah sebagai berikut. Permutasi siklis dari 10 unsur. Ya, tentu 10 orang ini berbeda semua ya kan. Sama dengan, yaitu sesuai rumus ini, n kurang 1 berarti 10 kurang 1 faktorial. Sama dengan 10 kurang 1, 9 faktorial. Sama dengan kita jabarkan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 362.880 caralah mereka duduk mengelilingi api unggun tersebut. Mudah kan? Kita lanjut ke contoh 2. Suatu pertemuan dihadiri oleh 8 orang peserta. Jika mereka menempati 8 kursi yang mengelilingi sebuah meja bundar, berapa cara mereka duduk jika 3 orang tertentu harus selalu duduk bersama? Oke, penyelesaian. Untuk menyelesaikan masalah ini dapat dilakukan dengan beberapa tahap ya, karena ada syarat tambahannya ya. Ini jika 3 orang tertentu harus selalu duduk bersama, maka kita melakukan beberapa tahap ya. Tahap pertama
Pandanglah 3 kursi untuk 3 orang tertentu sebagai satu kursi yang dapat menampung 3 orang, sehingga kursi yang tersedia ada 6 yang akan melingkar. Oke, coba ya. Nah, ini kan ada 8 ya. 8. Nah, 3 orang harus duduk bersama. Berarti kan 5 kursi ditambah kursi untuk 3 orang tersebut, makanya 6 yang akan melingkar. Oke, dalam hal ini kita hitunglah permutasi siklis dari 6 kursi tadi, yaitu 6 kurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Ini untuk posisi melingkarnya. Lalu tahap kedua, tentu yang 3 orang tadi duduk sebaris atau duduk bersama jadinya. Itu juga bisa diubah posisi mereka masing-masing. Yaitu banyak cara mereka mengatur posisi duduk 3 orang tertentu tersebut, yaitu kita pakailah permutasi 3 dari 3 ya, menyusun 3 orang untuk 3 kursi ya. Jadi sama dengan 3 faktorial. Oke. Kalau dia sama ini n langsung saja 3 faktorial ya, langsung saja. Jadi kalau di sini 4, di sini 4 langsung saja ini 4 faktorial. Sebenarnya pakai rumus boleh ya. Nanti tetap juga hasilnya ini ya. Nah, 3 faktorial, maka seluruh cara adalah, nah tahap 1, tahap 2 ini 2 kejadian. Ini kita 2 kejadian sekaligus ya. Nah, jadi ini kita kalikan. Oke, aturan perkalian. Ingat sebelumnya ya. Aturan perkalian berarti 5 faktorial kalikan dengan 3 faktorial. 5 faktorial kali 3 faktorial sama dengan, oke, 5 faktorialnya kita jabarkan, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorialnya dijabarkan, 3 kali 2 kali 1 sama dengan, ini dikalikan seluruhnya, 720. Caralah mereka duduk. Oke, mudah kan? Demikian pembahasan dari Bang Irvin. Semoga dapat dimengerti. Selamat belajar.